Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlayla Miftah, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka 18070 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Kali ini saya akan menganalisis tentang kesesuaian buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kurikulum 2013. Ya, jadi di sini saya menggunakan buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 atau kelas 1 SMA. Jadi seperti ini bukunya bisa dilihat penerbit Erlangga. Kemudian yang saya akan bahas dalam buku ini adalah materi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera pada bab 4 dalam buku ini. Rekomendasi dari saya adalah 1. Kurangi warna tulisan yang tidak terlalu jelas di mata seperti warna oranye, lalu warna kuning, karena hal tersebut menyulitkan peserta didik dalam membaca buku ini. Kedua, tambahkan studi kasus terkait beriman kepada malaikat-malaikat Allah ini. Tujuannya agar mereka memahami lebih mendalam terkait beriman kepada malaikat-malaikat Allah ini, serta menambah keingintahuan para peserta didik dalam mempelajari bab ini. Yang ketiga adalah tambahkan literasi Arab Latin yang tertera dalam buku ini. Tujuannya adalah membantu siswa dan siswi untuk lebih mudah memahami dalam bahasa Arab. Keempat, adakan lampiran kesesuaian dengan perkembangan teknologi, kemudian korelasikan dengan materi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah sebaiknya adakan peta konsep di dalam materi ini. Tujuannya adalah agar peserta didik mengetahui manakah poin-poin yang penting untuk dipelajari oleh mereka. Yang keenam adalah tambahkanlah contoh-contoh kegiatan dalam sehari-hari. Tujuannya agar mereka mengetahui bagaimanakah caranya untuk mengimplementasikan serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti penerapan dalam contoh beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saran yang pertama adalah sebaiknya warna desain dalam buku ini disesuaikan dengan, kemudian tambahkan warna-warna yang menarik agar peserta didik tertarik untuk membaca buku ini. Saran yang kedua adalah tambahkan tugas dan latihan untuk peserta didik ke dalam materi ini. Saran yang ketiga adalah menjelaskan secara singkat di awal tentang korelasi pembuatan buku agama Islam dengan materi ini. Yang keempat adalah diperlukannya pembuatan desain buku, desain kulit buku, desain grafis buku, agar memudahkan peserta didik dalam membacanya. Saran yang kelima adalah dibuatkannya footnote ataupun body note yang memudahkan untuk peserta didik dalam memahami dari manakah asalnya pengetahuan tersebut atau dari manakah asalnya definisi tersebut. Saran yang keenam adalah tambahkan tugas analisis terkait materi beriman kepada malaikat-malaikat Allah ini yang bertujuan agar memperluas wawasan peserta didik. Kesimpulan dari hasil analisis saya adalah buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ini sudah bagus dan sudah cukup menarik untuk dipelajari, kemudian dengan menggunakan tulisan efektif di dalamnya. Kemudian yang kedua, di dalam buku ini sudah cukup lengkap dan memuat
keterpaduan pada konsep buku, isi buku, pengertian, pengetahuan tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah, serta dilengkapi pula dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang cukup banyak. Yang ketiga adalah materi dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ini sudah sesuai dengan kompetensi dasar, kompetensi inti, yang diantaranya adalah meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganalisis tentang bagaimana caranya mengimplementasikan beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah dapat menyajikan hubungan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Yang terakhir adalah dalam materi yang terakhir, yaitu yang keempat adalah dalam materi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cukup mumpuni, yang memuat evaluasi peserta didik, yang diantaranya soal-soal kerja kelompok, soal-soal uji kompetensi, soal-soal penilaian sikap, soal-soal studi kasus, soal-soal uraian, dan soal-soal hot sekalipun. Mungkin cukup sekian analisa dari saya tentang buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.